Masih diriwayatkan Imam Ahmad dan lain-lain, ya. Kisah tentang Abu Musa Al-Asy'ari rahimahullah dan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Satu hari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu mendatangi rumah, mengunjungi rumah sahabatnya, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Mereka satu guru, ya, sama-sama murid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa Al-Asy'ari mendatangi Kufah, mendatangi Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika dia datang, dia temukan para murid-murid Abdullah ibnu Mas'ud, ya, sedang duduk-duduk di depan pintu rumah Abdullah ibnu Mas'ud, lagi majlis, lagi duduk-duduk. Mereka menunggu salat ghudat, salat siang, yakni salat zuhur. Nanti kalau salat zuhur azan, Abdullah ibnu Mas'ud keluar, mereka berjalan bersama Abdullah ibnu Mas'ud ke masjid. Ini kebiasaan mereka, para murid-murid sahabat. Demikian. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu datang dan dia melihat para murid Abdullah ibnu Mas'ud di depan pintu. Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari dengan tergesa-gesa bertanya kepada para muridnya Abdullah ibnu Mas'ud ini, "Akhraja lakum Abu Abdurrahman?" Apakah Abu Abdurrahman telah keluar? Yani Abu Abdurrahman maknanya Abdullah ibnu Mas'ud ini. Oke? Udah keluar belum? Belum, katanya. Ini kita lagi nunggu. Oke. Akhirnya Abu Musa menunggu. Kemudian keluarlah Abdullah ibnu Mas'ud. Oke? Abu Musa Al-Asy'ari langsung menghampirinya, ya, yang bersalam dan mengatakan kepadanya. Maknanya demikian. Ra'aitu fil masjid umuran ankartuh walam ara illa khairan. Wahai Abdullah ibnu Mas'ud, aku melihat barusan di masjid, yakni Masjid Kufah, perkara-perkara yang aku ingkari, yakni ini salah. Walam ara illa khairan, tapi kelihatannya khair, baik, tapi aku mengingkarinya ini. Hatiku mengingkarinya. Oke? Kalaupun terlihatnya baik. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, apa yang kau lihat? Abu Musa Al-Asy'ari menjawab, ra'aitu hilaqan. Aku melihat halaqah-halaqah, yakni kumpulan orang-orang. Wa ma'ahum hasa. Mereka masing-masing memegang kerikil. Katakanlah 5 orang, atau 10 orang, atau semuanya berkumpul bersama-sama, masing-masing memegang kerikil. Kerikil yakni batu-batu kecil. Kerikil. Okay? Wa ma'ahum hasa. Ya'udduna biha tasbihatihim wa takbiratihim wa tahlilatihim. Yang dengan batu-batu ini nanti mereka menghitung tasbih mereka, yakni subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dipimpin oleh salah seorang di antara mereka. Ya Allah, la ilaha illallah, kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Rame-rame gitu. Allahu akbar. Menghitungnya dengan kerikil. Halilu mi'ah, bertahlillah, yakni katakan la ilaha illallah 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha. Oke? Sesuatu yang terjadi di zaman kita dan kita lihat bilang, iya sih nggak diajarkan Rasul, tapi hasanah. Konkret. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, lima ma angkartahum, kenapa kau tak ingkari mereka? Kenapa kau tak larang mereka? Abu Musa Al-Asy'ari, ana fi intidharik. Dia berkata, aku menunggu perkataanmu. Yakni dia menghormati sahabatnya. Ini kampung dia, kampung Abdullah ibnu Mas'ud. Kalaupun Abu Musa Al-Asy'ari pun muridnya Rasul, namun ini kampung dia yang harusnya memberikan fatwa dia, jangan aku. Ini adab di antara orang-orang berilmu. Demikian. Oke? Bukan nggak bisa, cuman menghormati Abdullah ibnu Mas'ud. Dia harus lebih didengar di situ. Kenapa? Yang berkuasa di situ sebagai pemimpin patokan agama Abdullah ibnu Mas'ud. Demikian. Akhirnya Allah, kita ke masjid. Berangkatlah mereka ke masjid semuanya. Kemudian ketika Abdullah ibnu Mas'ud melihat halaqah-halaqah itu, yang masing-masing halaqah ada pemimpin satu orang, mereka semua memegang kerikil. Dengan pimpinan satu orang mereka berjamaah, bertahlil, berjamaah, bertakbir, berjamaah dan lain-lain. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu langsung berkata, "Ma arakum taf'alun?" Apa yang kalian lakukan? Mereka menjawab, "Ya Aba Abdurrahman, wahai Abdullah ibnu Mas'ud,
Hasan, na'udzu biha tasbihatina wa takbiratina wa tahlilatina. Cuman kerikil-kerikil aja kok. Dengan itu kita menghitung tasbih kami, takbir kami, tahlil kami. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menjawab, ta'udduna biha sayyiatikum. Kalian sesungguhnya sedang menghitungi dosa-dosa kalian itu. Yani setiap takbir yang kalian ucapkan itu bukannya pahala yang kau dapat, satu dosa sebetulnya. Kemudian dia berkata, waihakum ya ummata Muhammad. Betapa celaka kalian, wahai umatnya Muhammad. Nabi kalian baru saja meninggal. Wahadhihi thiyabuhu lam tubla. Bajunya pun belum hancur, dikubur di dalam tanah. Sekarang kalian telah melakukan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Nabi kalian. Antum taduruna baina dhalalataini. Kalian berada di alam di antara dua kesesatan. Fa'tu minhuma bimakhraj. Coba datangkan, tidak ada solusi bagi kalian. Kalian kesini sesat, ke situ sesat. Yakni maju kena, mundur kena. Oke? Imma annakum qaumun. Bisa jadi kalian adalah kaum yang mendapatkan hidayah dari Allah selain hidayah yang diajarkan Muhammad. Yani Jibril pun datang kepada kalian mengajarkan ibadah-ibadah baru yang tidak diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu salah, nggak mungkin. Itu tidak mungkin. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan syariat dengan sempurna. Kalau ada yang melakukan ibadah baru yang tidak diajarkan Muhammad, maka secara tidak langsung dia menuduh Muhammad bahwa dia tidak mengajarkan semua jalan mendekatkan diri kepada Allah. Buktinya masih ada ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dan tidak diajarkannya. Demikian. Bisa jadi kalian mendapatkan hidayah lebih daripada apa yang didatangkan oleh Muhammad SAW, dan itu tidak mungkin. Itu kufur. Dan bisa jadi kalian, option yang kedua, kalian membuka pintu kesesatan. Antum muftatihuna babad dhalalah. Kalian membuka pintu kesesatan. Mulai melakukan ibadah-ibadah yang zahirnya terasa baik, terlihat baik, namun sungguh itu sesat karena tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konkret ya akhi. Syuf, kau mau mengikuti ya, sahabat lebih mengenal Rasul, lebih memahami Islam daripada kita. Kemudian mereka berkata, hujjah yang dikatakan oleh orang-orang sekarang, ya Aba Abdurrahman, wallahi ma aradna illa khairan. Wahai Abu Abdurrahman, demi Allah niat kita baik kok. Niat kita hasanah, khair. Tujuannya beribadah kepada Allah kan, mendekatkan diri kepada Allah. Niat kita baik. Kemudian Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjawab, fakam min muridil khairi la yusibah. Berapa banyak orang yang menghendaki kebaikan, namun dia tak mendapatkan kebaikan itu, justru keburukan yang dia dapatkan. Oke, takbir baik gak sih? Tahlil baik gak sih? Tasbih baik gak sih? Namun dengan demikian berjamaah dipimpin oleh satu orang. Kalau hal tersebut baik, pasti Rasul duluan yang mencontohkan. Kalau memang itu mendekatkan diri kepada Allah, pasti Rasul duluan yang mencontohkan. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau hal itu khair, benar, baik, memang mendekatkan diri kepada Allah, pasti Rasul contohkan dulu. Karena apa? Tidak ada satu jalan pun yang mendekatkan diri kepada Allah kecuali pasti Rasul telah ajarkan. Inilah bentuk kesempurnaan Islam.